Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kwanisha. Saya Naura. Saya Nike. Presentasi IPS, pola kehidupan manusia praaksara. Masa berburu dan meramu. Yang pertama, aktivitas mencari makanan dan berburu makanan. Pada masa itu, manusia berburu dan meramu atau mencari makanan dan mengumpulkan makanan dari alam atau dari hutan belantara. Beberapa binatang yang bisa ditangkap adalah rusa, celeng, banteng, dan lain-lain. Biasanya yang berburu adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan mengumpulkan makanan seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan biji-bijian. 2. Manusia purba hidup berpindah-pindah. Hidup mereka sangat bergantung pada alam. Mereka akan bergerombol di tempat-tempat yang tersedia banyak makanan. Contoh tempat tinggalnya adalah padang, rumput, dan hutan yang berdekatan dengan sumber air. Alasan mereka hidup berkelompok adalah saat bahaya, mereka dapat menanggulinya bersama. Yang ketiga, bertempat tinggal sementara. Manusia purba mulai ada yang bertempat tinggal sementara saat memasuki zaman Mesolitikum. Tempat tinggalnya itu misalnya gua-gua, tepi danau, dan juga pantai. Tempat-tempat ini digunakan untuk beristirahat atau waktu tidur di malam hari. Tempat-tempat itu juga untuk menimbun makanan. Peralatan yang digunakan manusia purba. Manusia purba menggunakan alat-alat tertentu. Alat itu umumnya terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Contoh alat-alat yang digunakan adalah kapak genggam, alat serpih, alat ikat dari tulang, kayu, pebble, flag, dan anak panah. Masa bermukim dan bercocok tanam. Memasuki zaman Neolitikum atau zaman batu baru, peradaban manusia purba sudah mencapai tingkatan yang cukup maju. Hal itu ditandai dengan perkembangan makhluk Homo sapiens murni. Homo sapiens murni ini termasuk jenis manusia cerdik yang menggunakan pikiran secara sempurna. Yang pertama, kehidupan bermukim dan berladang. Setelah manusia Homo sapiens murni bertempat tinggal menetap dan bermukim, mereka mulai mengenal bercocok tanam. Mereka membuka ladang dan memulai menanam jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan bahan makanan. Mereka membuka ladang dengan cara membakar pohon serta semak-semak belukar di hutan sekitarnya. Mula-mula mereka menanam keladi serta umbi-umbian, kemudian mengembangkan jenis padi-padian serta biji-bijian. Lalu terjadilah revolusi kebudayaan yang semula food gathering berubah menjadi food producing. Manusia masih juga berburu binatang dan menangkap ikan. Makin lama, mereka mulai mengenal berternak. Jenis hewannya adalah kerbau, sapi, kuda, babi, dan unggas. Manusia sudah tidak lagi semata-mata bergantung pada alam. Mereka sudah mengusahakan dan menghasilkan bahan makanan sendiri, yakni dengan cara bercocok tanam dan berternak. Cara hidup seperti ini disebut dengan food producing. 2. Kehidupan bercocok tanam di persawahan. Food producing terus berkembang dan mengalami peningkatan. Hal itu didorong oleh makin meningkatnya jumlah penduduk. Hidup menetap mendorong ke arah meningkatnya penduduk. Jenis yang ditanam juga semakin bervariasi. Sistem pertanian waktu itu dengan membuat pematangan-pematangan untuk menahan air. Di daerah pegunungan dibuat sawah-sawah yang berundak-undak yang dilengkapi dengan saluran air. Ketiga, alat yang digunakan. Alat yang digunakan masyarakat masa bercocok tanam dibuat sesuai dengan kegunaannya. Alat yang dibuat adalah jenis kapak, yakni kapak lonjong dan kapak persegi, beliung persegi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.